Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Kidi. Dan kembali berjumpa dengan Kak Kristina. Adik-adik apa kabar? Baik ya? Sehat ya? Dan penuh sukacita, penuh semangat. Wah, senang sekali Kak Kristina mengetahui keadaan adik-adik yang demikian. Adik-adik pernah nggak ikut lomba? Lomba di gereja, lomba di sekolah, atau di tempat yang lain? Wah, pernah. Apa perasaan adik-adik ketika menang lomba? Seneng Kak. Akhirnya aku berhasil menang lomba. Seneng Kak, karena orang-orang memuji aku. Wah, ya pasti senang ketika kita berhasil menang lomba. Tapi kita juga mau tetap rendah hati. Kita gak jadi sombong. Nah, renungan hari ini mau mengajarkan kita untuk menjadi anak yang rendah hati. Mari sebelum kita merenungkannya, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami kembali dapat merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya didapat fokus di dalam perenungan firman Tuhan. Kami boleh mengerti dan kami menghidupi, melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, suatu kali Kiki ikut lomba menyanyi. Ia meraih juara 1 tingkat SD sekota Madya. Wah, hebat sekali Kiki. Lalu teman-temannya memuji Kiki. Wah, Kiki hebat, Kiki jagoan. Dan Mama mengingatkan Kiki supaya Kiki tetap rendah hati. Karena keberhasilan, pencapaian, dan suara merdu yang Kiki miliki adalah pemberian dari Tuhan. Dan semata-mata juga mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menunjukkan kehebatan-kehebatan diri yang membuat jadi tidak rendah hati. Adik-adik, mari kita juga mau belajar bersikap rendah hati dari firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 41 ayat 14 sampai 16 dan dilanjutkan ayat 25 sampai 33. Ayo adik-adik buka Alkitabnya dulu. Kejadian 41 ayat 14 sampai 16. Dilanjutkan ayat 25 sampai 33. Papa Mama juga bisa minta tolong membantu anak-anaknya yang belum bisa membuka bagian-bagian Alkitab. Oke, sudah ketemu ya. Kita akan baca Kejadian 41 ayat 14 sampai 16 dilanjutkan 25 sampai 33. Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Yusuf pun segera dikeluarkan dari liang tahanan. Setelah bercukur dan berganti pakaian, ia pergi menghadap Firaun. Kata Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan tidak seorang pun dapat mengartikannya. Tetapi aku mendengar tentang engkau bahwa hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Sahut Yusuf kepada Firaun, "Bukan aku, melainkan Allah
yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama saja. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian berarti 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu berarti akan ada 7 tahun kelaparan. Itulah maksudnya ketika aku mengatakan kepada tuanku Firaun bahwa Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan muncul 7 tahun kelaparan, sehingga kelimpahan di tanah Mesir akan dilupakan karena kelaparan itu memakan habis negeri ini. Kelimpahan di negeri ini sama sekali tidak akan diingat lagi akibat kelaparan yang terjadi kemudian. Sebab kelaparan itu sangat dahsyat. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan memberinya kuasa atas tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup keseharian kita. Amin. Adik-adik, Yusuf dipanggil Raja Firaun untuk menafsirkan mimpinya, mengartikan mimpinya. Firaun mendengar kalau Yusuf itu pandai untuk menafsirkan, mengartikan mimpi. Namun, Yusuf berkata kepada Firaun bahwa bukan dirinya, tetapi Allah yang akan bekerja. Yusuf seorang yang rendah hati dan beriman kepada Allah. Allah memberitahu arti mimpi yang tidak diketahui para imam dan orang-orang pintar lainnya melalui Yusuf. Yusuf menjelaskan bahwa akan ada 7 tahun kemakmuran dan 7 tahun kelaparan di Mesir. Mereka harus mengumpulkan bahan makanan pada masa kelimpahan, pada masa kemakmuran, agar persediaan saat bencana kelaparan itu ada. Firaun puas. Firaun senang dengan petunjuk Allah melalui Yusuf. Adik-adik, mari kita juga selalu rendah hati dan mengakui bahwa setiap apa yang kita bisa, apa yang kita punya, talenta yang Tuhan berikan, kemampuan yang kita miliki, itu berasal dari Allah. Allah memakai orang yang rendah hati untuk pekerjaan yang memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk talenta yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kemampuan yang Tuhan berikan. Untuk banyak hal yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami untuk senantiasa menjadi anak-anak yang rendah hati. Dan kami mau terus memakai apa yang Tuhan berikan kepada kami, baik talenta, kemampuan, dan yang kami miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, demikian renungan Kidi kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.